Bayangin aja, selama ini kita pikir matahari itu cuma satu-satunya bintang yang jadi pusat tata surya. Tapi, gimana kalau ternyata dia punya saudara kembar? Dan yang lebih gokilnya lagi, si kembar ini kemungkinan pernah ngilangin dinosaurus dari muka bumi. Hari ini kita bakal bahas salah satu teori paling mind-blowing dari dunia astronomi, soal kemungkinan matahari punya saudara kembar. Bukan kembar identik kayak di sinetron ya, tapi bintang kembar sejati. Ini bukan sekadar spekulasi, tapi teori yang didukung penelitian ilmiah. Yuk, kita kulik bareng-bareng. Oke, sebelum masuk ke soal matahari, kita harus tahu dulu, apa sih bintang kembar itu? Di luar angkasa sana, ternyata mayoritas bintang nggak hidup sendirian kayak matahari. Banyak dari mereka terbentuk dalam sistem biner atau bahkan sistem multibintang. Artinya, dua atau lebih bintang lahir bareng dari awan gas dan debu yang sama, dan biasanya mereka saling mengorbit satu sama lain. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan. Kalau kebanyakan bintang itu punya pasangan, kenapa matahari malah sendirian? Apa dia dari dulu emang jomblo? Atau ada kemungkinan dulunya dia punya pasangan tapi udah hilang entah kemana? Sekitar tahun 1980-an, ada teori yang cukup ramai dibahas namanya Nemesis. Bukan musuh superhero ya, tapi ini nama yang dikasih ilmuwan buat bintang yang diduga jadi saudara kembar matahari. Nemesis ini dipercaya bentuknya jauh lebih gelap, kemungkinan bintang katai coklat alias bintang gagal, dan dia punya orbit yang super jauh dari matahari. Nah, kenapa teori ini muncul? Karena ada pola aneh dalam sejarah kepunahan massal di bumi, termasuk saat dinosaurus punah 65 juta tahun lalu. Beberapa ilmuwan percaya, setiap beberapa puluh juta tahun, Nemesis bakal mendekati awan komet di tepi tata surya dan bikin banyak komet terlempar ke arah bumi. Akibatnya, hujan meteor gede-gedean yang bisa bikin kepunahan massal. Gila ya? Nah, beberapa tahun belakangan ini, para astronom dari Harvard dan Universitas California mulai meneliti lebih dalam. Mereka ngelihat data dari awan molekuler raksasa di wilayah bintang muda dan nyari tahu pola-pola pembentukan bintang. Hasilnya, mereka nemuin bahwa hampir semua bintang terbentuk berpasangan. Bahkan, mereka bikin simulasi bahwa kemungkinan besar, matahari juga dulunya punya pasangan saat pertama kali lahir sekitar 4,6 miliar tahun lalu, di gugus bintang yang sama. Tapi karena gravitasi dan dinamika alam semesta, si kembar ini bisa aja kabur ke tempat lain di galaksi. Yang bikin ngeri, si Nemesis ini bisa jadi masih ada di sekitar kita. Cuma susah banget dideteksi karena dia nggak memancarkan cahaya. Kecuali kita punya teknologi lebih canggih, kita mungkin nggak bakal nemuin dia dalam waktu dekat. Mungkin kamu mikir, ya elah, kenapa harus repot-repot mikirin bintang yang udah kabur? Tapi sebenarnya ini penting banget. Kalau teori Nemesis benar, itu bisa ngasih kita petunjuk soal sejarah bumi dan masa depan tata surya. Bayangin kalau suatu saat si Nemesis muncul lagi dan mulai bikin kekacauan di pinggiran tata surya, bisa jadi awal dari bencana gede. Selain itu, hal ini juga bantu kita ngerti proses lahirnya bintang dan gimana alam semesta ini sebenarnya bekerja. Jadi, apakah matahari punya saudara kembar? Jawabannya, kemungkinan besar iya. Tapi si kembar ini entah di mana sekarang dan masih jadi misteri besar buat para ilmuwan. Apakah dia penyebab kepunahan massal? Apakah dia masih ada atau udah mati sejak lama? Yang jelas, alam semesta ini masih nyimpan banyak rahasia yang bikin kita kagum sekaligus deg-degan. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan komen ya. Kira-kira menurut kamu, Nemesis ini beneran ada atau cuman teori doang? Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa tengok langit malam ini, siapa tahu si kembar lagi ngintipin kita.